Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Jamaluddin. Saya Taya Farina Tifalia. Saya Isya Hilmi Hanifah. Saya Hasna Ambalenaura. Saya Farhani Husnamida. Kami akan membahas tentang video pembelajaran statistik. Pada video pembahasan ini kita akan belajar berbagai uji statistik menggunakan aplikasi SPSS. Mulai dari uji normalitas, kemudian uji hipotesis satu sampel atau dua sampel, bahkan korelasi dan regresi dari statistik. Video ini cocok untuk kalian yang sedang belajar kuantitatif. Yuk simak videonya. Topik hari ini adalah apakah fakultas dan angkatan mempengaruhi pemilihan rektor. Pertama-tama kita mulai dari perumusan hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa fakultas dan angkatan tidak mempengaruhi pemilihan rektor. Lalu hipotesis pertama menyatakan bahwa fakultas dan angkatan mempengaruhi pemilihan rektor. Pertama yang kita lakukan itu adalah uji normalitas. Nah, tujuan dari uji normalitas ini untuk mengetahui apakah distribusi data yang kita punya itu bersifat normal atau tidak normal. Nah, bahwasanya dari yang kita dapatkan di sini kita mengetahui dari sampel yang kita gunakan itu menggunakan hipotesis H0 dan H1. H0 itu menyatakan data kita tidak berdistribusi secara normal dan H1 menyatakan data yang kita punya itu berdistribusi secara normal. Seperti gambar yang bisa kita lihat bahwasannya balik lagi ke p-value yang kita punya, jika probabilitas di atas atau di bawah di atas 0,05 maka H1 diterima, dan sebaliknya jika probabilitas di bawah 0,05 maka H0 yang diterima. Nah, dari data yang kita dapatkan bahwasanya terkait fakultas memiliki nilai rata-rata di atas 0,05, berarti menyatakan bahwasanya fakultas mempengaruhi terhadap pemilihan rektor dan data bersifat secara normal. Kemudian dari angkatan seperti yang bisa kita lihat bahwasanya nilai rata-rata probabilitas juga itu di atas 0,05 dan menyatakan distribusi dari nilai ini bersifat normal, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya yang kita terima yaitu H1. Jurusan fakultas atau angkatan itu berpengaruh terhadap pemilihan rektor Telkom University. Selanjutnya kita bakal melakukan uji hipotesis rata-rata untuk satu sampel. Jadi di sini kita bakal menggunakan sampel dari 34 mahasiswa. Lalu hipotesis 0 itu dinyatakan rata-ratanya sama dengan nilai acuan. Jadi jika P lebih dari 0,05 maka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Output yang didapatkan juga menunjukkan nilai P itu lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis 0 diterima sehingga rata-rata tidak berbeda secara signifikan dari nilai acuan yang mempengaruhi hasil dari pemilihan calon rektor. Kita bakal melakukan uji hipotesis dengan dua sampel. Jadi kita bakal membandingkan dengan dua kelompok seperti laki-laki atau perempuan. Jika value itu lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok tersebut. Dari hasil uji yang didapatkan, nilai value itu lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok dalam pemilihan calon rektor ini di Telkom University. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai koefisien korelasi Spearman's Rule. Berdasarkan hasil perhitungan signifikasi, diketahui bahwa jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dari data yang diperoleh, nilai probabilitas adalah sebesar. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang dianalisis dalam kaitannya dengan pemilihan calon rektor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis tidak menunjukkan adanya pengaruh atau keterikatan yang signifikan antara faktor yang diuji terhadap pemilihan calon rektor. Jelaskan mengenai korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan juga kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel yang dependen. Nah, korelasi Pearson ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Antara dua variabel yang berskala, interval atau rasio dengan asumsi distribusi yang normal. Dalam analisis jurusan dan angkatan ini diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson-nya sebesar yang menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel. Selain itu, nilai signifikansi value sebagai berikut.
artinya berarti hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang kuat dan signifikan antara kedua variabel yang dianalisis. Selanjutnya yaitu terkait analisis Kramers yang bertujuan untuk mengukur antara kekuatan hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik secara nominal yang telah ditampilkan dalam tabel crosstab. Nah, dalam konteks ini Kramers P digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara asal fakultas atau asal angkatan terkait pemilihan rektor di Telkom University. Kemudian juga nilai Kramers P ini memberikan gambaran tentang tingkat keterkaitan variabel dengan rentang nilai 0 yang menandakan tidak adanya hubungan, kemudian 1 yang menandakan hubungan yang sangat kuat. Namun, meskipun nilainya menunjukkan kekuatan asosiasi, kita juga tetap harus melihat V-value atau signifikansi untuk menentukan sebuah hubungan tersebut diartikan sebagai makna secara statistik atau tidak. Nah, melalui analisis crosstab dan pengujian dengan Kramers ini juga kita memperoleh nilai sebesar 0,447 yang menunjukkan sebuah hubungan antara dua variabel tersebut bertingkat sedang. Kemudian juga nilai signifikasinya sebesar 0,272 yang mengartikan bahwasanya hasil nilai signifikansi ini secara statistik sehingga dapat disimpulkan bahwasanya asal fakultas ini tidak terlalu nyata mempengaruhi pemilihan rektor gitu. Artinya frekuensi mahasiswa terhadap calon rektor bersifat lebih individual dan tidak ditentukan oleh fakultas asal mereka. Sekarang akan menjelaskan mengenai koefisien korelasi Knell-Stau. Menurut Sugiono, korelasi Knell-Stau adalah jenis analisis statistik non-parametrik digunakan hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Dari definisi tersebut, berdasarkan uji Knell-Stau dari tabel di atas ini, diperoleh koefisien tau sebesar 0,160 dengan nilai signifikansi value. Hal ini menunjukkan hubungan positif yang sempurna Antara kedua variabel tersebut, namun tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kuat. Analisis regresi linear sederhana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama simple linear regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Nah, dari hasil perhitungan dalam tabel didapatkan nilai R² sebagai berikut. Artinya 59% variasi persepsi mahasiswa terhadap pemilihan rektor dapat dijelaskan oleh dua faktor, yaitu jurusan dan angkatan. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam model ini. Selain itu, nilai P atau signifikansi dari model ini adalah. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa model ini signifikan secara statis. Artinya, pengaruh dari jurusan dan angkatan terhadap persepsi pemilihan rektor memang benar-benar ada dan dapat dibuktikan secara statistik. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jurusan dan angkatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa terhadap pemilihan rektor. Model ini juga menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat dan relevan antara variabel-variabel tersebut, meskipun masih ada faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar uji yang dilakukan seperti uji normalitas, uji hipotesis 1 dan 2 sampel, serta beberapa uji korelasi seperti Spearman's-Rho, Knell-Stau, dan Kramers P tidak menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap pemilihan calon rektor. Artinya, variabel-variabel seperti jenis kelamin, asal fakultas, dan angkatan mahasiswa tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pilihan mereka dalam pemilihan calon rektor. Namun, beberapa analisis lainnya menunjukkan hasil yang signifikan. Korelasi Pearson mengindikasikan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara jurusan dan angkatan. Sementara, regresi linear sederhana menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa terhadap pemilihan rektor.
dengan nilai R² sebesar 0,059. Ini berarti sebagian besar variasi dalam persepsi mahasiswa dapat dijelaskan oleh jurusan dan angkatan mereka, meskipun faktor-faktor lain juga turut berperan. Nah, gimana semua? Udah nonton video kita sampai akhir kan? Semoga video yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak dan see you on the next video.